على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحديث التاسع, hadis yang ke-9 dari kitab Kutuful Falihin. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau al-huda, hidayah, wat-tuqa, dan sifat takwa, wal-afafa, dan sifat kehormatan, wal-ghina, dan kekayaan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk selalu kita minta, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda, 4 doa yang istimewa. Al-huda, ya Allah aku minta hidayah. Wat-tuqa, jadikan aku orang yang bertakwa. Wal-afaf, liputi aku dengan sifat kehormatan ya Allah. Wal-ghina, dan penuhi aku dengan hakikat kekayaan. Sebelum kita masuk ke hadis, kita akan sedikit kupas tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa ini? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat al-jalil, salah satu sahabat yang agung, pembesar daripada para sahabat. Dikatakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud ini mendapat julukan Aba Abdurrahman, panggilannya itu Aba Abdurrahman, dan juga lebih sering disebut dengan sebutan Ibn Ummi Abd, Ibn Ummi Abd, anaknya Ummi Abd, karena ibunya namanya Ummi Abd. Jadi beliau sering disebut Adina, anan sapa, anan markona. Nama ibunya lebih sering karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya, man sarrahu an yaqra al-Qur'an ratban kama unzil, siapa orang yang ingin mencicipi rasa Al-Quran baru dan hangat baru turun dari langit, maka falyaqra ala qiraati ibn ummi abd, maka bacalah mengikuti daripada irama bacaan ibn ummi abd. Abdullah bin Mas'ud ini mendapat keistimewaan. Nada bacanya itu, cara bacanya itu, kalau kita baca kita merasakan bahwasanya Al-Quran itu kayak masih hangat baru dapat fresh. Kata Rasulullah, falyaqra ala qiraat ibn ummi abd, atau dengarkan daripada ibn ummi abd, maka kamu akan akan merasakan Quran ini kayak seperti baru tadi turun. Kalau kamu mendengarkan daripada bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud ibn ummi abd, mendapat julukan Ibn Ummi Abd. Kenapa? Karena beliau ini ibunya namanya Ummi Abd, maka mendapat juga Ibn itu artinya anak, Ummi Abd nama ibunya, Ibn Ummi Abd anaknya Ummi Abd. Nah, beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sadis fil Islam, orang yang ke-6 di dalam Islam. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aitani sadisu sitta wa ma 'ala wajhil ardi muslim ghairuna. Kata beliau, kau lihat bahwasanya di muka bumi ini nggak ada Islam kecuali 6 orang pada saat itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Zaid bin Harithah, dan yang ke-6 adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk 6 orang yang pertama masuk Islam. Yang ke-6 daripada Islam setelah Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, dan juga Abdullah
Abdullah bin Mas'ud. Nah, sedangkan cerita keislamannya diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Tengah jalan ketemu Abdullah bin Mas'ud, gembala kambing, jaga kambingnya orang. Dulu kerjaannya itu jaga gembala kambing, kambingnya biar gak kemana-mana dijaga. Rasulullah datang mengatakan bahasanya, ya gulam, wahai anak, ya gulam, hal indaka labanun tuskina, apa kamu punya segelas susu yang bisa kami minum, kami kehausan. Katanya, gal, naam, ada, kambingnya ini ada yang bisa diperes. Walakinni mu'taman, tapi ini bukan punya aku kambing. Kambing ini punya orang, aku cuma jaga, aku gak punya kuasa. Kemudian kata Rasulullah, hal indaka satun yanzau alaihal fahl, lam yanzahu alaihal fahl. Kata Rasulullah, ada nggak kambing yang belum kawin di sini? Kambing yang masih kecil, kambing perempuan yang belum nikah. Ada yang belum belum punya anak. Kalau belum punya anak kan masih perawan lah gampangnya. Kan belum ada susunya. Ada yang ini. Coba bawa sini. Didatangkan ke Nabi, kemudian mengatakan bahwasannya, Rasulullah mengatakan bahwasannya, apa kata Rasulullah? Pers. Diusap sama Rasulullah, kambing itu diusap, surpres. Subhanallah, kambing yang belum melahirkan, kan kambing kalau belum melahirkan nggak mungkin keluar susu. Dipegang sama Rasulullah, didoakan, kemudian keluar di situ susu, diminumkan kepada Sayyidina Abu Bakar, diminum kepada Nabi, diminumkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian tak kaget Abdullah bin Mas'ud, ini kan kambing belum punya anak, belum ada susunya. Kemudian kata Rasulullah, kempeslah kembali. Subhanallah, itu langsung apa namanya? Langsung kempes kembali yang namanya apa namanya? Anunya kambing tersebut, sehingga seperti semula, seperti belum ada terjadi apa-apa. Ini akhlaknya dan adabnya Rasulullah ya. Kalau mengeluarkan mukjizat, nggak mau langsung mukul tanah keluar air ya bisa, mukul nurunkan hujan susu ya bisa. Tapi Rasulullah nggak mau. Bahkan ketika sahabat kehausan, Rasulullah nggak langsung mengeluarkan air. Apa? Ngambil mangkok. Ketika ngambil mangkok, tangannya Nabi dimasukkan ke air tersebut. Ketika tangannya dimasukkan, maka apa? Keluar air dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Semuanya minum dari tempat itu. Semua prajurit penuh dan semuanya hilas tidak ada, dan airnya nggak kurang sedikit pun. Makanya dikatakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling istimewa adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzam. Setelah air yang keluar dari tangan Nabi, baru yang kedua air yang istimewa adalah air Zam-Zam. Fal ma'u Zam-Zam fal kautaru, kemudian air dari telaga Kautarnya Nabi. Wan nailu Misra summa bagil anharu, kemudian sungai Nil yang ada di Mesir, dan juga bagi anharu setelah sungai Nil, sungai Seboro yang ada di situ. Paham ya? Jadi air yang afdal, air yang pernah keluar dari Nabi, kemudian air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam liman syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung yang minum. Makanya kalau sakit, coba terapi minum air Zam-Zam. Mun mulai air Zam-Zam, cek naber. Jadi, mun naber berisi campuran nggak gitu. Jadinya rezeki sebenarnya campuran seumur biar. Air Zam-Zam. Kata Imam Syafi'i apa? Aku pernah menyesal minum air Zam-Zam. Kenapa? Aku dulu minum air Zam-Zam supaya aku punya ilmu. Aku nyesal. Kenapa?
dulu aku minum air zam-zam gak niat untuk ikhlas. Coba dulu aku minum air zam-zam niat sebagai ikhlas di dalam apa yang aku miliki. Aku minum air zam-zam untuk menginginkan ilmu, Allah berikan ilmu. Seandainya dulu aku minum air zam-zam untuk ikhlas. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dikasih air zam-zam sama Rasulullah, mau zam-zam liman syuribalahu, air zam-zam tergantung orang yang minum. Mau niat untuk menyembuhkan penyakit, mau niat untuk apapun, nggak diikat sama Rasulullah. Ma'u zam-zam liman syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung siapa yang minum, niatnya yang minum, niat apapun. Nabi pengen ngetes sahabat ini gimana luasnya niatnya. Dikasih air zam-zam minum. Tanya, kamu niat untuk apa? Aku pengen sehat, aku pengen punya keturunan, aku pengen ini, aku pengen itu. Sayyidina Umar ditanya, Umar, kamu tadi minum air zam-zam niatnya untuk apa? Apa kata Sayyidina Umar? Aku niat minum air zam-zam supaya nanti di hari kiamat dikatakan bahwa matahari satu jengkal orang kehausan. Aku niat, ya Allah, aku niat minum air zam-zam supaya nanti aku tidak kehausan di hari kiamat. Sejauh itu niatnya. Paham ya? Jadi beli air zam-zam, minum. Ya, diminum air zam-zamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Naam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya ketika tadi itu, ketika apa namanya? Ketika ngelihat keajaiban mukjizatnya Rasulullah, kambing dipegang, disuruh meres, kemudian keluar susu, kemudian dipegang lagi, kempes susunya, kembali seperti semula. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, alimni, kasih aku ilmu pengetahuan ya Rasulullah, ajari aku. Famasaha ra'sah, diusap kepalanya oleh Rasulullah. Barakallahu fi, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Fa innaka hudamun mu'allam, kau adalah pemuda yang berilmu. Didoakan Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian masuk Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nah, 6 orang, Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Orangnya kecil. Apa contohnya? Benih gini, cepul apa? Ya? Ciri wong cowok cepul, ciri wong Madura petet. Iya petet. Biasanya orang yang petet lempok, ada yang petet kikoros. Mungkin kalau Abdullah bin Mas'ud itu tingginya cuma segini, tingginya. Ada yang mengatakan sampai dirok, ya seginian lah, kecil. Kadang kalau disuruh ngambil sesuatu naik pohon, kena angin itu kayak layangan kena angin gini-gini. Anginnya kan keras di arah. Diketawain sama sahabat. Para ngapura Abdullah, ngapura beri tali malah ke wilayah. Marah Rasulullah. Madat aku. Ngetawakan apa lagi? Lari julu Abdullah afdal fil mizan yaumal qiyamati min Uhud. Kamu tahu? Dia ini kakinya kecil. Di hari kiamat kakinya Abdullah ini lebih berat daripada gunung Uhud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini salah satu keistimewaan juga yang keempat, khuwasun Nabi, orang askri, asisten pribadinya Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Sampai beliau ini dikatakan yadhunnu ba'dun nas alladzi la ya'rifu min ahli baiti Rasulillah. Dari selingnya keluar masuknya rumahnya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini, kalau orang nggak kenal pastinya ke Abdullah bin Mas'ud adalah keluarganya Nabi. Kalau nggak ponakan ya anak ataupun cucu atau apa, pokoknya dikira keluarganya Nabi. Dari seringnya keluar masuknya keluarga Nabi. Dan beliau mendapat julukan Sahibus Sirri Rasulillah. USB-nya Nabi. Apa USB? Memori
buat nyimpen pribadi-pribadi kan disimpan di memori. Siapa memorinya Nabi? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau punya apa-apa berat di Nabi, ceritanya ke Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Orangnya diam. Nah, Sayyidina akan diam. Sir, memorinya Nabi. Pemegang rahasianya Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau juga khuddamun Nabi, asisten pribadinya Nabi yang paling dekat, Abdullah bin Mas'ud. Yang paling dekat. Tugasnya apa? Kalau Nabi capek nyarikan bantal, gimana caranya Nabi itu enak? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tugasnya nyari bantal untuk tempatan Nabi. Jadi apa tanya kurma dikumpulkan, dikasih kain, ditatakan buat tidurnya Nabi. Siwaknya Nabi itu, kalau bahasa sekarang, tasnya Abdullah bin Mas'ud itu isinya apa? Siwaknya Nabi, sendalnya Nabi, dibungkus di bawah, kemana-mana yang bagian bawah, woto huruf, dan alat bersucinya Nabi. Kalau bahasa sekarang, sabunnya, minyaknya, handuknya, apa yang berhubungan dengan kebersihan Nabi setelah ke kamar mandi, Abdullah bin Mas'ud tugasnya. Ada sebagian riwayat Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditempelin sama Abu Jahal. Abu Jahal itu kepalanya besar, tangannya mungkin kalau orang sekarang mungkin ya jempol semua, gede-gede. Waktu tawaf atau apa, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditempelin, kecil ditempelin orang, sampai keluar darah. Dikasih kabar gembira sama Nabi, nanti balas. Ketika di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud ini kalau nggak pedang agak diseret pedangnya. Orangnya kecil. Ya mau bulan. Ya pisau mungkin, bukan pedang kalau mau seukuran tangannya. Sudah perang selesai semua di perang Badar. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada enggak bagian posisi? Masih ada enggak bagian untuk bunuh ini? Ada. Di sana bagian. Dicari, sudah mati semua ini. Takut ada yang belum mati kan, minimal nggak ngelawan, tinggal gorok gini tuh mati. Ada satu siapa? Abu Jahal. Lah, ini yang dulu nempeleng anak. Dinaiki dadanya sama Abdullah bin Mas'ud, mau dipenggal. Apa kata Abu Jahal? Pengembala kambing, gawat kamu yang naik di atas dadaku sekarang. Menjandeng jamnya colok pacanya kaki kok. Kata Abu Jahal apa? Kalau mau menggal kepalaku, jangan di sini. Tolong turunkan dikit ya, sampai di akhir leher, supaya kalau kamu bawa kepalaku ke Muhammad kaget melihat kepalaku yang besar dan di bawah, sehingga Muhammad takut. Punya omong, cep digorok, mau dibawa tak bisa. Ya mungkin buka atau apa, nggak ada rambutnya. Mau ditarik nih. Akhirnya Pak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya cara apa? Kupingnya dilubangi, kayak jadi tas kresek gitu. Kan kuping yang dilubangi, ditarik, dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, ini oleh-olehnya. Diseret, dibawa ke Nabi. Kemudian sebagai riwayat mengatakan, malaikat ketawa dan mengatakan bahwasanya al-udhun bil udhun, telinga dibalas telinga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, tapi di sisi Allah sangat besar karena memiliki hubungan khusus dan orang kepercayaan dan sangat amanat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Nomor 5. Yang pertama tadi apa? Panggilannya. Nomor 2 masuk Islam ke 6. Yang ketiga badannya kecil. Yang nomor 4 adalah
orang khusus atau asisten pribadinya Nabi. Yang kelima, yusbihun Nabi. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang mirip dengan Nabi. Dari apanya? Dari 3 hal. Dari 3 hal. Hadyi, dari gaya hidup. Gaya hidupnya Abdullah bin Mas'ud ini mirip dengan Nabi. Wadallih, sikap dan perilakunya mirip Nabi. Wasamtih, auranya, penampilan atau auranya mirip dengan Nabi. Gaya hidup, sikap atau perilaku, aurah atau penampilannya mirip dengan Nabi. Bagaimana nggak mirip? Wong yang paling sering. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau Nabi mandi di tempat yang di tempat yang terbuka, nyari tempat khusus, Abdullah bin Mas'ud cuma yang dipanggil sama Nabi, Abdullah bin Mas'ud yang nutupi ini. Yang nutupi Nabi ya Pak Abdullah bin Mas'ud. Terkadang pohon-pohon itu jadi penutupnya Nabi. Pernah Nabi dari perjalanan dari Taif kecapean. Nabi kecapean, ketiduran di ontanya. Ontanya itu jalan sendiri. Ketika jalan sendiri, pas mau nabrak pohon sidir, pohon bidara. Ketika mau nabrak pohon bidara itu langsung belah jadi dua. Nabi SAW lewat karena ketiduran, dan itu pohon cekat seterusnya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikatakan oleh Hudzaifah, ma ra'aitu ahadan asbahu bi Rasulillah fi hadyi wa dalli wa sabti min Ibn Mas'ud. Kata Hudzaifah, aku tidak pernah melihat yang paling mirip dengan Rasulullah, gaya hidupnya, perilakunya, penampilannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Pembantunya, asisten pribadinya. Kalau wajah yang mirip dengan Rasulullah SAW adalah setelah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu ketika lahir mirip, mukanya paling mirip dengan Rasulullah. Sampai Siti Fatimah ini kaget dengan wajah yang begitu indah. Siti Fatimah itu sudah bak pinang dibelah 2 seperti Rasulullah. Ini lebih mirip lagi. Apa kata Siti Fatimah? Syabihan bi abi la syabihan bi Ali, syabihan bi abi la syabihan bi Ali. Mirip ayahku, tidak mirip Ali, tidak mirip abahnya. Karena ada anak itu terang mirip neneknya, mirip kakeknya. Ada kakek dari ibu, kakek dari bapak, seperti itu. Dan Sayyidina Hasan paling mirip wajahnya dengan Rasulullah SAW. Tampan wajahnya Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain diriwayatkan dari perut ke bawah ini, jalannya, duduknya seperti Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang keenam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini rawal hadis Thamaniya wa Arba'in, meriwayatkan hadis 848. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Nabi sejumlah 848 hadis. Dan beliau meninggal umurnya 60 lebih. Meninggal di tahun 33, sebagian riwayat 32 Hijriah, setelah Hijrah. Nah, kita masuk ke hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Annahu kana yaqul, Rasulullah itu sering berdoa. Apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, ya Allah, aku minta kepadamu, memohon kepadamu huda, hidayah, wa tuqa, sifat takwa, dan juga al-afaf, sifat terhormat, kehormatan, dan juga al-ghina, kekayaan yang hakiki. Allahumma inna nas'alukal huda. Dengarkan. 4 doa ini diajarkan oleh Nabi sangat penting. Hidayah, takwa, afaf, kehormatan, dan juga ghina. Kalau ini prinsip kehidupan. Orang kalau mau hidup, yang paling enak ini punya 4. 1, ini mudah. Hidayah, huda. Allah menasal huda. Hidayah itu kayak bensin. Hidayah itu kayak bensin. Bitaufiqihi soro muti'u yuti'u. Orang bisa sholat, orang bisa ke masjid, orang bisa melakukan kebaikan kalau masih ada bensinnya. Bensinnya itu namanya hidayah. Jadi yang diminta Nabi ini hidayah, takwa, afaf, wal ghina. Ini ibaratnya 4. Bensin, rem dan gasnya, bodinya, dan tujuannya. Hidayah adalah bensinnya. Takwa adalah rem. Takwa itu adalah rem sama gasnya. Ngerem ketika ada bahaya yang haram, ngegas ketika di dalam ketaatan. Jadi meminta bensin, meminta rem sama gas. Terus mobil kalau tidak ada pelindungnya kan repot, harus ada kacanya. Nah, bodinya mobil yang nutup ini namanya adalah al-afaf, menjaga kehormatan. Dari bau dari luar, dari apa, dari angin dari luar, itu namanya al-afaf yang menjaga. Dan juga al-ghina, tujuan kehidupan. Jadi minta bensin, minta gas sama remnya, terus kemudian pelindungnya, dan juga tujuan. Hidayah, takwa, afaf, kehormatan, ghina, kekayaan. Kita akan bahas satu-satu secara singkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku minta hidayah. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati. Cahaya yang Allah berikan di dalam hati, sehingga kita bisa tahu ini yang jelek, ini yang baik. Orang kalau nggak ada cahaya kan nggak bisa membedakan. Ini mati lampu sekarang. Siapa yang akan membedakan ini laki, ini perempuan, ini kudungnya warna ini kudungnya warna itu? Kenapa? Nggak ada lampu lah. Lampunya itu adalah hidayah. Dengan hidayah kita bisa tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu adalah hidayah. Atau bisa diartikan hidayah itu adalah bisikan di dalam hati, dorongan di dalam hati untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan kejelekan. Itu juga namanya hidayah. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Apa artinya? Mudah-mudahan kamu terbesit di hatimu keinginan untuk meninggalkan kejelekan, untuk melakukan ketaatan. Itu namanya hidayah. Jadi hidayah itu bisikan di dalam hati untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan kejelekan. Kapan hidayah itu datang? Macam-macam. Dengan kita berdoa, Allah berikan itu. Terus baca Al-Quran, penyebab dapat hidayah. Baca sejarah Nabi, penyebab dapat hidayah. Duduk sama orang soleh, penyebab dapat hidayah. Melakukan ketaatan, penyebab orang itu dapat hidayah. Mengingat akhirat, alam kubur, akhirat, neraka, surga, penyebab dapat hidayah. Artinya kapan kita terkadang melakukan ketaatan sholat, kamu nggak pernah sholat, diajak untuk sholat, mengapa? Kadang enak ya Allah, dingin ya sholat ini. Ya wis, mulai besok mau jaga sholat nggak? Hidayah namanya. Bisikan di dalam hati untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan kejelekan, itu namanya adalah hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Awal mula hidayah, dengarkan. Apa tandanya kalau saya ini sudah dapat hidayah, Bin? Saya ini orang nakal, saya ini pelaku dosa. Tapi apa ada tanda kalau saya ini benar-benar sudah mendapatkan hidayah? Ada 3 tandanya. Kalau untuk pemula,
Orang yang sudah terjerumus di dalam dosa, biasanya tanda kalau dia itu dapat hidayah ada 3. 1, Abdi minal maksiyah, sumpah dengan dosa yang telah dia lakukan. Ngerasa sumpah dengan apa yang telah dijelekan yang dia lakukan itu, ngerasa sumpah, itu awal hidayah. Yang kedua, nufuran anil dunia, mulai nafsunya ke dunia ini mulai melemah, mulai malas untuk mengumpulkan harta yang berlebihan. Yang ketiga, ar-raghbah fillah, lebih semangat untuk urusan agama, urusan akhirat. Ini adalah salah satu, kalau dapat berarti kamu adalah pemula orang yang mendapatkan hidayah. Nah, orang kalau sudah dapat hidayah, dalam kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Adab Sulukul Murid disebutkan, orang kalau sudah dapat hidayah yang harus dilakukan 3 hal. Kamu sudah dapat hidayah, di hati kamu ini sudah kuat dorongan, bensinnya sudah kuat, mau melakukan kebaikan itu ada, rem untuk maksiat itu sudah ada. Nah, orang kalau sudah dapat hidayah, 3 hal yang harus dilakukan. 1, hidup, dijaga. Hidayah yang sudah ada dalam dirimu itu dijaga. Gimana cara menjaganya? Jauh dari maksiat, ninggalkan teman yang jelek, sering merasa diri menghisap dirinya, gimana aku ini, ya apa aku ini, sering menghisap dirinya. Itu membuat menjaga hidayah yang ada. Yang kedua, taqwiyatuh, hidayah yang ada dalam diri kita ini harus dikuatkan. Gimana cara menguatkannya? Kasratul ibadah, perbanyak macam-macamnya ibadah. Icipi ibadah-ibadah itu diicipi, sholat sunnah diicipi, baca Quran diicipi, zikir diicipi, hadir majelis. Allah itu membuat warna-warni ibadah supaya kita itu nggak males. Icipi semuanya, macam-macamnya ibadah. Karena dengan kamu melakukan banyak ibadah itu memperkuat, menjaga hidayah yang ada dalam dirimu. Tafakur, kamu mau rekreasi silahkan, mau ke laut, mau ke hutan, mau ke bintang, mau ke dalam tanah, silahkan mau rekreasi. Cuman jangan lupa diniati bertafakur, diniati menikmati ciptaan Allah. Lain ya, makan ya kenyang, tapi kalau makan diniat ibadah, setiap suapan jadinya ibadah. Kamu rekreasi ke laut, kamu rekreasi ke hutan, kamu ke ini ke itu, tapi kalau kamu niati ibadah, maka setiap yang kamu pandang itu pun ibadah. Paham ya? Niat tafakur. Yang ketiga, apa? Datangi. Kalau kita sudah dapat hidayah, caranya 3, dijaga dengan nggak maksiat, nggak temen yang jelek, dikuatkan banyak ibadah. Yang ketiga, didatangi. Kenapa kok didatangi? Karena ibadah tadi kan terkadang berbentuk bisikan. Kita hadir majelis, diterangkan tentang sholat duha, diterangkan tentang baca Al-Quran, diterangkan tentang ibadah ini, di hati kita itu kepingin melakukan. Lah, keinginan itu datangi. Kapan muncul? Datangi. Kenapa? Kalau kamu lambat, kamu tunda, hilang. Contoh, malam ini diterangkan tentang istimewanya qiyamul lail. Kemudian ketika pulang, aduh, tadi mobilnya macet, bannya bocor, nyampe rumah jam 1:30, capek ini, sudah usah sholat tahajud dulu, sudah besok aja anak mulai, jangan sekarang. Nah, ini namanya menunda. Kalau kamu tunda, besok keinginan tahajud hilang. Makanya kata si Abu Bakar bin Salim, la turji fi'la salihati ila gadin, jangan kau tunda perbuatan keinginan baikmu sampai besok. Besok datang, tapi kamu belum tentu ada, dan keinginanmu belum tentu ada, dan ternyata kamu yang mati. Namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah aku minta hidayah, wat tuqa, dan sifat takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, takwa, sifat takwa itu Allahumma shalli ala Muhammad. Sifat takwa itu dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali mengatakan
sadatun nas fid dunya al-asqiya wa sadatun nas fil akhirah al-atqiya. Kamu tahu nggak? Orang yang terkemuka di dunia ini, orang yang paling terkemuka itu siapa? Orang yang selambek, karom, orang yang pemurah, nggak pernah mikir ngasih. Ini orang akan terkemuka. Terkadang dia dolim, nakal, tapi kalau loman terdepan dia. Punya ilmu, dimakai, jelek, ada yang ngomong. Siapa benar? Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Dan orang yang terkemuka nanti di akhirat, orang yang punya sifat takwa. Orang yang punya sifat takwa. Jadi yang terkemuka di dunia orang yang karom pemurah, di akhirat orang yang punya sifat takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal afaf wal iffah. Apa iffah? Iffah itu adalah kafun nafas anil haram wa syubha. Iffah itu Allah ba'dana salukal huda wa tuqa dan takwa. Wal afaf terhormat. Artinya terhormat itu adalah iffah. Sifat, makanya dikatakan perempuan itu al jamal ma'ruf. Cantik itu lumrah. Cantik itu lumrah. Walakin alladhi yaj'alul mar'ah. Nah, apa namanya? An-nadhirah, yang membuat perempuan itu limited edition, yang membuat wanita itu sangat istimewa, al-haya wal iffah, punya rasa malu dan bisa menjaga kehormatan. Kapan perempuan dikatakan terhormat? Terhormat itu apa sih? Menjaga dirinya dari hal yang jelek dan hina. Siapa yang mau bisa membentengi dirinya untuk tidak terjerumus di perkara yang hina, perkara yang membuat dicaci sama orang, maka itu namanya adalah iffah, orang yang terhormat. Terhormat di dalam nafsu. Bagaimana orang yang nafsunya terhormat? Menjaga pandangan dari yang haram, meninggalkan perbuatan zina, selalu memerangi nafsunya untuk menaikkan nafsunya terus, supaya dari nafsu ammaro ngajak kejelekan, dididik naik ke lawamah, dididik sampai ke mutmainnah. Ini namanya orang yang memiliki nafsu yang terhormat, menjaga mata dari yang haram, menjaga kemaluan dari berzina. Ada yang terhormat dari segi harta. Ini orang terhormat dari segi harta. Artinya apa? Nggak mau makan yang haram, menjauhi perkara yang syubhat, hal-hal yang meragukan antara halal dan haramnya, masih ragu, dia jauhi. Itu namanya terhormat. Wal qana'ah bil halal, yang halal, apa yang ada dinikmati, punya dia, itu namanya terhormat dari segi harta. Amin. Nah, Allahumma inna nas'aluka al-huda, hidayah, wa tuqa, sifat takwa, wal afaf, sifat terhormat, wal ghina, sifat kaya. Ya Allah, berikan aku kekayaan secara hakiki. Al-ghina, ghina nafs la ghinal mal. Yang diminta sama Nabi adalah kekayaan dari hati. Ada orang yang kaya hati, ada orang yang kaya harta. Nah, orang yang kaya harta itu belum, terkadang orang kaya itu adalah miskin. Orang kaya adalah miskin. Man qana'a kana ghaniyan wa in kana muqtarran wa man lam yaghna kana faqiran wa in kana muqtiran. Dikatakan bahwasanya orang kalau dia ini kaya tapi dia tidak qanaah, tidak menerima apa yang Allah berikan, masih selalu haus dan tamak, tamaknya itu akan selalu membuat dia merasa jadi orang miskin walaupun dia telah bergelimang harta. Nabi mengatakan, kata Rasulullah apa? Sampean coba bayangkan, punya ini rumah-rumahan kecil ini, coklat, rumah-rumahan kecil ini, nah, itu dari emas, punya sampean, cukup enggak? Cukup.
Sampai beli emas ngalwah cokok kan siapa cokok lagi lah bukti nanti gelang situ alhamdulillah kok di selok kok terus gelung itu ang laki lang laki landi gelang sering orang setiap musim akalungan kok kita ikalung yang kita laki kan jadi selok jadi gelang apa kalau lebih kalau orang yang laki juga mak beli sepeda motor, mak beli dia investasi segera emas yang lempas batangan setengah kilo kan nyaman nah nyawa terus setengah kilo dia setengah kilo emas pak murah maju boleh ada kata Nabi jangankan cuma segini emasnya sampai segini kata Nabi Gunung Bromo itu dari emas kamu gak akan puas Nabi yang ngomong mayantiku adil hawa nggak berbicara justa atau dari hawa nafsunya in huwa ila wahyun yuha semua yang diucapkan itu adalah lintasan dari wahyunya Allah. Kalau kamu punya satu gunung emas nggak akan puas pengen punya gunung emas lagi ini dua cukup kurang kata Nabi pengen punya tiga kenyangnya ulangakan tanah udah mati kenyang. Makanya yang membuat kaya seseorang itu adalah sifat qanaah, menerima apa yang dimiliki. Makanya Habib Ahmad bin Umar al-Himduan ketika ditanya mahwal faqr, siapa orang miskin? Orang miskin itu siapa? Apa dia yang nggak punya apa-apa? Nah, al-faqru huwa khawful faqri. Miskin adalah kapan kamu di hatimu dihantui oleh rasa miskin, maka kamu akan selalu miskin walaupun bergelimang harta, mobil punya, rumah punya, ini punya, tapi dia dihantui takut miskin. Ya apa kalau ini nanti ini, ya apa kalau ini gini, ya ini. Siapa orang yang dihantui rasa kemiskinan itu adalah orang miskin. Takut uangnya disimpan di bank. Kalau banknya bangkrut ya apa? Disimpan di bank ya apa kalau nanti ada maling? Kasih CCTV. CCTV-nya kalau mati ya apa nanti lampu listrik? Dikasih yang cahaya matahari. Si nyaman orang-orang ngakak kiri. SMP nerima jadi yang tadi apa katanya? SMP nerima. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan bahwasannya man qana'a kana ghaniyan, siapa orang yang dia punya sifat besar hati menerima apa yang dimiliki itu ya kekayaannya, ghaniyan wa in kana muqtarran, dia adalah hakikat orang kaya walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Nabi SAW punya apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi ngerasa kaya. Makanya orang yang kaya itu dikatakan al-qani' ghani wa in kana ja'ian. Orang yang punya sifat qanaah, menerima, itu dia adalah orang hakikat orang yang kaya walaupun dia sedang dalam keadaan lapar. Wa tama' junun, dan orang yang punya sifat tamak, dia seperti orang gila walaupun dia hartanya melimpah. Kayak orang gila, nggak ngelihat yang dimiliki gitu. Nggak bisa, paham ya? Sampai dikatakan, tahu nggak kamu siapa orang yang sedih tanpa henti? Orang yang sedih tanpa henti adalah man tabaat ainahu ma fi aidin nas qala husnu. Siapa orang yang membiarkan matanya melirik milik orang lain akan selalu dipenuhi kesedihan. Makanya orang yang suka melirik milik orang lain sedih. Sampai sudah punya gelang, gile, mak telur, mandi masih itu, nggak bisa. Makanya orang kaya itu sering saya katakan, kaya itu ya tiga.
menerima yang diberi, menikmati yang dimiliki, nggak melirik milik orang lain, kaya. Nabi Allah Musa, ya Rabb, ayu ibadin adna, siapa sih hambamu yang kaya ya Allah? Kaya versi pertanyaan Nabi Musa kepada Allah. Aghnahum, orang kaya adalah orang yang paling berusaha memiliki sifat qanaah, menerima apa yang diberi. Itu adalah orang kaya. Aghnahum bima a'taitu, yang paling menerima atas apa yang aku beri. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Naam. La ilaha illallah. Sampai dikatakan qad yakunul insan fajiran fil mal walakinnahu ghaniyun fil qalb. Berapa banyak orang itu hartanya nggak punya tapi hatinya kaya. Tenang. Habib Soleh Tanggul itu. Habib Soleh Tanggul itu. Orang-orang soleh itu kadang nggak ada. Tapi hatinya itu yakin sama Allah. Kuat kan? Dikasih mobil, Habib Soleh nggak mau. Kata Habib Soleh, aku kalau dikasih mobil susah, harus ngasih garasi, harus ada sopir yang mandikan terus. Wahada, kata Habib Soleh, dalam gembreng dicet, kata Habib Soleh. Mobil itu gembreng yang dicet. Tahu gembreng? Apa gembreng itu? Eseng ya jadi mobil. Kalau kita enggak kan, mau bisa digosok, wah. Kalau misalnya apa? Gembreng jet, eseng yang dijet itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan mizanul ghina wal faqr wal galab lal mal. Ukuran orang itu kaya itu di hati, bukan di harta. Banyak orang kaya hidupnya gelisah, banyak orang miskinnya hatinya tenang. Yang susah itu sudah miskin dialihkan di norek aku apes juga aneh kan gitu. Fakir murakkab ini bukan jahil murakkab, fakirnya murakkab. Makanya dikatakan al-ghina kulluhu fil qalb wal faqr kulluhu fil qalb. Kaya itu tempatnya di hati, miskin itu tempatnya di hati. Hati itu penentu. Orang kaya, orang miskin penentunya di hati. Wa bainahuma syukur wa tawakkul ala Allah. Yang menentukan ini hati kaya atau hati miskin adalah dua sifat, syukur dan tawakal kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini dibaca ya. Doa ini dibaca supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah supaya kita ini kaya, menikmati apa yang Allah beri dan bersyukuri apa yang dimiliki dan tidak melirik milik orang lain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wallahu a'lam bis-shawab. Walau kebarokah